Hello, my name is Surya Pratama Putra. I'm from C Morning Class, and I'm gonna interpret Whedon videos about Whedon's We Are Far From Dawn. It begins. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. Rekan-rekan Amerikaku, perang yang telah berlangsung di Afghanistan sekarang sudah berakhir. Saya, sebagai presiden keempat yang menghadapi masalah mengenai apakah dan kapan harus mengakhiri perang ini. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. Saat saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya membuat komitmen kepada rakyat Amerika bahwa saya akan mengakhiri perang ini. Saya melaksanakan komitmen tersebut. Ini adalah waktu yang tepat untuk jujur kepada rakyat Amerika lagi bahwa kami sudah tidak ada memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan. 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. Setelah 20 tahun perang di Afghanistan, saya menolak mengirim generasi putra dan putri Amerika lainnya untuk berperang, yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, costs that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. Yes, the American people should hear this. $300 million a day for 2 decades. Setelah lebih dari 2 triliun dolar dihabiskan di Afghanistan, biaya yang diperkirakan para peneliti di Brown University adalah lebih dari 300 juta dolar dalam sehari selama 20 tahun dihabiskan untuk di Afghanistan selama 2 dekade. Ya, rakyat Amerika harus mendengar bahwa ini dihabiskan 300 juta dolar dalam sehari selama 2 dekade. You take the number of 1 trillion, as many say, that's still $150 million a day for 2 decades. What have we lost as a consequence in terms of opportunities? I refuse to continue a war that was no longer in the service of the vital national interest of our people. Jika kita mengambil 1 triliun dolar, seperti yang dikatakan banyak orang, itu masih ada sekitar 150 juta dolar sehari selama 2 dekade. Dan apa kita telah kehilangan sebagai konsekuensi dalam hal peluang? Saya menolak untuk melanjutkan perang yang tidak lagi melayani kepentingan nasional vital rakyat kita. And most of all, after 800,000 Americans serving in Afghanistan, I've traveled that whole country, brave and honorable service. After 20,744 American servicemen and women injured, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives, lost just this week, I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. Dan yang terpenting, selama 800.000 orang Amerika yang bertugas di Afghanistan, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri itu. Pelayanan yang paling terhormat. Setelah 20.744 prajurit Amerika, pria maupun wanita, telah terluka, serta hilangnya 2.461 personel Amerika, termasuk 13 nyawa yang melayang dalam minggu ini. Saya menolak untuk memulai perang 1 dekade lagi di Afghanistan. We've been a nation too long at war. If you're 20 years old today, you've never known an America at peace. So when I hear that we could have, should have continued the so-called low-grade effort in Afghanistan, at low risk to our service members, at low cost, I don't think enough people understand
how much we've asked of the 1% of this country who put that uniform on, willing to put their lives on the line in defense of our nation. Kita sudah terlalu lama menjadi bangsa yang berperang. Jika Anda berusia 20 tahun hari ini, Anda belum pernah mengenal Amerika yang damai. Jadi ketika saya mendengar bahwa kami dapat dan seharusnya melanjutkan apa yang disebut upaya tingkat rendah di Afghanistan dengan risiko rendah kepada anggota prajurit negara kita dengan biaya rendah. Saya berpikir tidak begitu banyak orang yang mengerti berapa banyak yang sudah kita dapatkan dari 1% populasi di negara ini yang bersedia menggunakan seragam, mempertaruhkan nyawanya untuk membela negara kita. Maybe it's because my deceased son, Bo, served in Iraq for a full year. Before that, well, maybe it's because of what I've seen over the years as senator, vice president, and president traveling these countries. Mungkin karena mendiang putra saya, yaitu Beau, yang bertugas di Irak selama setahun penuh sebelum itu. Dan mungkin karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun sebagai senator, wakil presiden, dan presiden berpergian ke negara-negara ini. A lot of our veterans and their families have gone through hell. Deployment after deployment. Months and years away from their families. Missed birthdays. Anniversaries. Empty chairs at holidays. Financial struggles. Divorces. Loss of limbs. Traumatic brain injury. Post-traumatic stress. Banyak veteran kita dan keluarga mereka telah melalui masa-masa yang sulit. Penyebaran demi penyebaran. Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun terpisah dari anggota keluarga mereka. Melewatkan perayaan ulang tahun, hari jadi, keseruan saat liburan, kesulitan ekonomi, perceraian, kehilangan anggota tubuh, cedera otak traumatis, dan stres pasca trauma. We see it in the struggles many have when they come home. We see it in the strain on their families and caregivers. We see it in the strain on their families when they're not there. We see it in the grief borne by their survivors. The cost of war they will carry with them their whole lives. Kami melihatnya dalam perjuangan yang dialami prajurit selama mereka pulang. Kami melihatnya dalam tekanan yang dirasakan keluarga dan perawat mereka. Kami melihatnya dalam ketegangan pada keluarga mereka ketika mereka tidak ada di sana. Kami melihatnya dalam kesedihan yang ditanggung oleh para penyintas ini akibat dari perang yang mereka tanggung seumur hidupnya. Most tragically, we see in the shocking and stunning statistic that should give pause to anyone who thinks war can ever be low grade, low risk, or low cost. 18 veterans on average who die by suicide every single day in America. Not in a far-off place, right here in America. Tragisnya, kami melihat berdasarkan statistik yang mengejutkan dan bahwa yang seharusnya memberikan jeda kepada setiap orang yang berpikir perang bisa menjadi tingkat rendah, risiko rendah, dan biaya yang rendah. Rata-rata 18 veteran perang meninggal karena bunuh diri di Amerika setiap harinya. Bukan di tempat yang jauh, tapi di sini, di Amerika. There's nothing low grade or low risk or low cost about any war. It's time to end the war in Afghanistan. Tidak ada istilah perang tingkat rendah atau perang dengan risiko dan biaya yang rendah. Ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri perang di Afghanistan. As we close 20 years of war and strife and pain and sacrifice, it's time to look at the future, not the past. To a future that's safer, to a future that's more secure, to a future that honors those who served and all those who gave what President Lincoln called their last full measure of devotion. Saat kita menutup 20 tahun perang, perselisihan dan rasa sakit serta pengorbanan, inilah saatnya untuk melihat masa depan, bukan ke masa lalu. Ke masa depan yang aman dan tentram,
ke masa depan dan menghormati mereka yang bertugas, dan semua orang yang menjuluki Presiden Lincoln sebagai pengabdian penuh terakhir. I give my word with all of my heart. I believe this is the right decision, the wise decision, and the best decision for America. Thank you. Thank you, and may God bless you all, and may God protect our troops. Saya menyampaikan kata-kata dengan penuh makna dan sepenuh hati saya. Saya percaya ini adalah keputusan yang tepat, sebuah keputusan yang bijaksana, dan keputusan terbaik untuk Amerika. Terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati kalian semua, dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.